Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita belajar tentang numerasi matematika. Tips dari saya ketika kalian menyelesaikan soal yang berkaitan dengan numerasi, kalau saya pribadi, saya lebih ke membaca pertanyaannya dulu. Jadi ketika tahu pertanyaannya apa, kita akan tahu apa yang diminta, dan setelah itu baru ke informasi yang ada di dalam soal, sehingga kita lebih fokus informasi apa yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan pertanyaan yang ada dalam soal. Langsung aja untuk nomor 1, poin tertinggi diperoleh oleh klub. Jadi sini intinya adalah kita disuruh mencari poin tertinggi. Poin tertinggi dapat kita peroleh dari tabel yang ada di sini. Nah, tabel di sini ada nama klub, ada main, menang, kalah, seri, dan poin. Berarti fokus kita adalah di kolom poin. Dari kolom poin ini sudah terlihat ya sebenarnya poin yang paling tinggi adalah di Real Madrid. Dia mendapatkan poinnya 6, yang lainnya Chelsea itu 4, Barcelona 1, Manchester itu 0. Jadi untuk nomor 1 jawabannya adalah A. Kemudian untuk yang nomor 2, pertanyaannya di sini adalah berikut ini adalah pernyataan yang benar dari tabel klasemen grup A. Jadi kalau konteksnya pernyataan yang benar, jawabannya boleh jadi atau bisa jadi lebih dari 1. Dan di sini kalian harus mencari kebenarannya satu persatu. Kita mulai dari yang pertama. Real Madrid hanya menang melawan Manchester City. Apakah benar Real Madrid hanya menang melawan Manchester City? Ini kita lihat di tabel ya. Di sini Real Madrid menangnya ada dua kali menang. Nah, berarti dia 2 kali mengalahkan siapa? Kita lihat di kolom kalah. Nah, kolom kalah di sini Chelsea dia nggak kalah dengan siapapun ya. Kemudian Barcelona itu kalahnya 1 kali, Manchester City kalahnya 2 kali. Jadi mungkin bisa jadi ya, Real Madrid itu hanya menang melawan Manchester City. Jadi menurut saya untuk opsi yang A ini bisa jadi adalah pernyataan yang benar. Kemudian untuk pernyataan yang kedua, Chelsea imbang melawan Barcelona. Kita lihat fokus di Chelsea dan Barcelona. Chelsea di sini imbang itu artinya seri ya. Jadi seri 1 berarti harus cari lagi temannya yang seri. Oh, di sini Barcelona. Jadi benar ya, Chelsea imbang melawan Barcelona. Ini pernyataan yang benar. Kemudian pernyataan yang ketiga, Barcelona kalah melawan Real Madrid. Kita cek Barcelona di sini 1. Iya, di sini poin 1 kalah ya. 1 kali kalah. Maksud saya melawan Real Madrid. Tadi di pernyataan awal Real Madrid hanya menang melawan Manchester. Jadi kalau konteksnya Barcelona kalah melawan Real Madrid, saya kira itu salah karena tadi dari pernyataan yang pertama sudah jelas. Ini pernyataan ketiga adalah salah. Jadi bisa jadi Barcelona ini kalah melawan yang lain. Kemudian yang terakhir Manchester kalah melawan Barcelona. Manchester ini kalahnya tadi 2 kali. Kalah melawan Barcelona. Tidak ya, karena di sini di pernyataan awal Real Madrid hanya menang melawan Manchester City. Itu sudah jelas sekali, berarti ya Manchester kalah melawan Real Madrid. Jadi pernyataan yang keempat menurut saya juga salah. Jadi yang benar adalah yang pernyataan pertama dan yang kedua. Sekali lagi konteksnya kalau ada soal numerasi matematika, pertama baca dulu soalnya, fokus dia mintanya apa, kemudian cari di informasi pada soal. Selanjutnya, ini yang pertanyaan yang ketiga. Jika pada pertandingan ketiga Real Madrid kalah melawan Chelsea dan Manchester City, dan Manchester City menang melawan Barcelona, maka pasangan klub dengan poinnya adalah. Dia di sini minta pasangan klub dengan poinnya. Ya, pasangan klub dengan poinnya berarti kita harus tahu kalau menang itu poinnya berapa, kalau kalah itu poinnya berapa, seri poinnya berapa. Kalau
seri. Nah, cara untuk menyelesaikannya kita cari tahu dulu ya. Untuk yang poin menang, di sini Real Madrid menangnya 2 kali. Dapat poinnya adalah 6. Jadi, untuk poin menang berarti 6 dibagi 2. Nah, 3. Jadi, untuk setiap kali menang, poinnya adalah 3. Kemudian kita cari yang untuk seri. Berapakah untuk seri? Untuk mencari nilai seri, kita ke barisnya Chelsea. Di sini Chelsea dapat 4 poin. Serinya 1 kali, menangnya 1 kali. Berarti poin menang ditambah tadi seri sama dengan 4. Oke, artinya seri itu sama dengan 4 dikurang 3. Jadi diperoleh untuk nilai seri itu adalah 1. Kita cari lagi untuk poin yang kalah. Untuk poin kalah bisa dilihat di barisnya Barcelona. Ya, kalahnya 1 kali, serinya 1, poinnya 1. Tadi serinya bernilai 1 poin, dia mendapatkan 1 poin, berarti untuk kalah itu poinnya adalah 0. Jadi saya ulangi, menang 3 poin, seri 1 poin, dan kalah 0 poin. Selanjutnya kita ke soal lagi ya. Real Madrid kalah melawan Chelsea. Real Madrid kalah melawan Chelsea, berarti Real Madrid itu tambah poinnya tambah 0, sedangkan Chelsea itu tambah 3. Kemudian Manchester City menang melawan Barcelona. Manchester City tambah 3 poin, sedangkan Barcelonanya adalah tambah 0 karena kalah. Nah, setelah ini kita akan peroleh dapat poin di akhirnya berapa. 6 tambah 0 sama dengan 6. Kemudian di sini 4 tambah 3 sama dengan 7. Di sini 1 tambah 0 sama dengan 1. Manchester berarti 0 tambah 3 sama dengan 3. Sudah ketemu poin akhirnya. Real Madrid, ini kalian pasangkan dengan hasilnya tadi yang di sini ya. Real Madrid dapat poinnya 6. Oke, Real Madrid kita arahkan ke angka 6. Kemudian Chelsea itu ke angka 7. Barcelona 1, Manchester 3. Oke, sudah ketemu jawabannya ya. Jadi untuk soal yang ketiga ini kesimpulannya adalah kalian yang pertama sekali memang harus paham dulu dengan maksud dari soal, permintaan soal itu apa, poin, tentang poin, tambahan poin, berarti harus tahu dulu kalau 1 kali menang berapa poinnya, seri berapa, kalah berapa. Setelah itu baru kalian tahu jumlah poin terakhirnya berapa. Selanjutnya adalah ini berkaitan dengan RAM. Nah, RAM ini merupakan salah satu fasilitas rumah disabilitas ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan pada soal nomor 4. Berikut ini yang benar tentang RAM di atas adalah, nah harus tahu dulu berarti maknanya RAM itu apa. Jadi RAM secara umum dapat diartikan sebagai jalur pengganti anak tangga. Oke, di sini kemiringan RAM itu bervariasi, salah satunya adalah 8%. Yang merupakan perbandingan, nah ini kata kuncinya ya, perbandingan antara tinggi dengan bidang horizontal, ya tinggi dengan bidang horizontal. Oke, saya tulis di sini ya, RAM itu sama dengan perbandingan antara tinggi dengan bidang horizontal. Nah, ini dia yang harus dipahami. Berikut ini yang benar tentang RAM di atas. Nah, berarti di sini kalian disuruh milih dari 4 pernyataan ini mana pernyataan yang benar. Di sini RAM-nya 8%. Oke.
RAM-nya 8%. 8% itu bentuk lainnya adalah 8/100 atau bentuk sederhananya adalah 2/25. Nah, ini dia. Udah ada 2 poin yang harus kalian ketahui. Selanjutnya kita cek pernyataan yang pertama terlebih dahulu ya. Setiap tinggi 80 cm, panjang bidang horizontal RAM 8 meter. Benar atau salah? Oke, kita langsung cek di sini. Tingginya 80 cm. Ini karena meter, ubah dulu ke senti, jadi 800 cm, berarti 80 banding 800, atau bentuk sederhananya adalah 1/10. Di sini berarti yang untuk poin ini salah, yang pernyataan A atau pernyataan yang pertama. Kemudian yang kedua kita cek lagi, tingginya 40 dalam satuan cm, ubah dulu berarti 5 meter ke senti menjadi 500 cm, berarti 40/500. Oke, di sini 2/25. Pernyataan yang kedua adalah benar. Ingat kolom perbandingan ya. Perbandingan, kalau atau membandingkan sesuatu, satuannya harus sama. Satuannya harus sama. Kita lanjut pernyataan yang ketiga. 8 cm di sini bidang horizontalnya 100, berarti 8/100. Ini juga benar ya, atau bentuk sederhananya 2/25. Jadi pernyataan yang ketiga benar. Yang terakhir, setiap tinggi 20 cm berarti 20/400 meter. Berarti jadi 400 cm. Oke, jadi 20/400 atau bentuk sederhananya adalah 1/20. Oke, tidak memenuhi. Jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan kedua dan yang ketiga. Oke, sekali lagi pahami soalnya baik-baik, pahami kata kuncinya apa, dan fokuskan di kata kunci itu. Yang kelima, jika ketinggian tempatnya adalah 60 cm, jarak horizontal yang mungkin. Oke, karena tadi RAM-nya adalah 8%, ya, atau 8/100 gitu ya, 8/100. Itu kan perbandingan antara tingginya diketahui 60 dengan bidang horizontal, saya anggap X misalnya. Nah, dari sini bisa sudah langsung dikalikan silang, nanti ketemu nilai X-nya atau bidang horizontalnya berapa. Jadi X itu mewakili bidang horizontal. Ya, saya lambangkan aja supaya penulisannya tidak terlalu panjang. Oke, kalikan 8 kali X itu 8X sama dengan 100 kali 60 berarti 6000. Jadi X sama dengan 6000 dibagi 8. X sama dengan 750, dan ini dalam satuan sentimeter diubah ke meter ya, berarti dibagi 100, jawabannya adalah 7,5 meter. Jadi menurut saya untuk nomor 5 jawabannya 7,5 meter. Oke, selanjutnya adalah soal numerasi selanjutnya, tangki penyimpanan LPG. Oke, kita langsung ke soal aja ya. Jari-jari tangki penyimpanan LPG di atas adalah, tanya adalah jari-jari, berarti kita butuh informasi tentang jari-jari. Kita baca ke teksnya. Di teksnya ada diketahui diameter tangkinya 21 meter. Oke, diameter itu 21 meter. Jadi kalau misalnya ada lingkaran, ya namanya diameter tuh yang ini ya, yang pertengahan atau garis yang melalui titik pusat lingkaran dan memotong 2 titik di lingkaran. Nah, setengah dari diameter itu namanya jari-jari. Jadi kalau mencari jari-jari, berarti diameter dibagi 2 ya, atau 21 dibagi 2, dan sama dengan 10,5. Jadi jawabannya untuk nomor 6 adalah yang B, 10,5 meter. Oke, saya ulangi. Diameter itu 2 kalinya jari-jari. Jadi kalau mencari jari-jari, setengahnya diameter.
Yang ketujuh, volume tangki penyimpanan LPG di atas K. Volume tangkinya berbentuk apa? Di sini sudah ada di soal informasinya berbentuk bola. Berarti kalian harus tahu volume bola itu apa. Volume bola 4/3 PR pangkat 3. Nah, ini harus benar-benar diingat atau dihafal ya. Karena sudah ketemu rumusnya, kita akan langsung masukkan angka-angka yang sudah diketahui. Pi itu bisa pakai 22/7 atau 3,14. Jari-jarinya sudah tahu 10,5. Jadi soal numerasi itu bisa jadi soal berikutnya itu penyelesaiannya ada di informasi di soal sebelumnya. Oke, di sini saya sudah tuliskan volume tangki jadi 4/3 kali Pi-nya pakai 22/7. Kenapa? Karena nanti supaya bisa 21 itu dicoret dengan 7, artinya 21 habis dibagi 7. Untuk memudahkan dalam proses perhitungan, dipilihlah 22/7. Jadi biasanya 22/7 ini dipakai untuk diameter atau yang jari-jarinya kelipatan 7, supaya nanti 7-nya ini habis dikali 21/2 kali 21/2 kali 21/2, nanti ketemu ini 2-nya bisa dicoret dengan 22 habis dibagi 2 hasilnya 11, kemudian 4 habis dibagi oleh 2 hasilnya adalah 2. Nah, ini yang merah-merah yang saya lingkari nanti dikali, kemudian dibagi dengan yang bagian bawah 3 kali 2 6. Jadi nanti terakhir ketemu jawabannya adalah 4851 dalam satuan meter kubik. Dan sekali lagi saya ingatkan, mohon untuk perhitungannya yang sabar, yang teliti, dan proses pembagian juga harus benar-benar teliti. Jika digambarkan dalam bentuk grafik, hubungan antara tinggi gas dalam tangki penyimpanan terhadap volumenya adalah titik-titik-titik. Jadi kita di sini diminta untuk menentukan grafik hubungan yang sesuai antara tinggi gas dengan volume. Jadi semakin tinggi gasnya atau tinggi ukuran tempatnya, maka volumenya pun juga akan semakin tinggi atau semakin besar. Nah, dari situ kita cek antara A, B, C, D yang mana kira-kira jawaban yang benar. Nah, untuk yang A saya kasih titik misalnya di sini. Ini tingginya di sini. Tinggi sekali, tapi ternyata volumenya menjadi 0 ya, atau di sini atau di sini, di titik sini ya. Jadi artinya dia tinggi ya, ukuran tinggi tempatnya itu tinggi, tapi volumenya itu kecil. Jadi menurut saya untuk yang opsi A ini bukan jawabannya, karena tidak sesuai. Seharusnya semakin tinggi tempatnya, maka volumenya juga semakin tinggi. Dan untuk yang B kita cek di sini kurvanya adalah cenderung naik. Nah, menurut saya yang B adalah jawabannya, karena semakin tinggi tempat atau gasnya, tinggi tempat gasnya, maka volumenya juga akan semakin tinggi. Misalnya saya ambil titiknya di sini. Jadi kayak sistem koordinat gitu ya. Jadi semakin tinggi ukuran gasnya, maka volumenya juga akan naik ya, berbanding lurus naiknya. Kemudian untuk yang C dan D ini belum tepat karena ukuran atau kurvanya tidak konsisten gitu ya. Seharusnya dia lebih cenderung semakin naik. Jadi menurut saya jawaban yang benar adalah yang B.